وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Sebelum saya mulai, ini angin bisa dikurangi nggak, Pak? Saya tak tahan. Kalau AC tahan, kalau kipas nggak tahan. Ini ya? Ya udah. Baik. Yang saya muliakan pengurus Masjid Raudhah, yang saya cintai penyelenggara acara kajian dari mulai malam hari ini sampai selesai, dan yang saya hormati, saya sayangi jamaah kaum muslimin, pecinta ilmu, pecinta kebaikan, dan surga nanti kelak yang dijanjikan Allah. Saya yakin semua yang datang ke sini tak ada yang tak suka surga. Apalagi suka neraka. Ada yang tak suka surga, angkat kaki. Ya, insya Allah suka surga. Tetapi menuju surga, kata Rasulullah, khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi, paham Pak? Dikelilingi ya. Diapit, paham? Dikepung sesuatu yang tidak menyenangkan. Sesuatu yang tak menggairahkan hati, jiwa. Contoh, sholat, bangun pagi, haji, mengorbankan uang, bahkan mungkin nyawa. Apalagi infak, memerangi kebakhilan, cinta dunia, atau duduk di majelis seperti ini. Coba kalau setir taksi udah dapat berapa ribu, lembur perusahaan udah dapat berapa dolar. Ngapain nongkrong seperti ini? Kalau nggak suka surga, nggak mungkin.
Tetapi siapa yang orientasinya akhirat atau akhirat oriented, semuanya akan menjadi ringan. Kenapa? Siapapun yang pandangannya itu akhirat, yang berat jadi ringan. Yang sukar sulit menjadi mudah. Termasuk kita diringankan oleh Allah kaki melangkah di majelis zikir ini. Yang itu adalah Raudhatul Jannah, taman surga. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Jika di antara kalian melewati taman-taman surga, hendaklah bersimpuh, duduk. Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan halqatul dzikir. Kenapa ngaji? Ta'lim. Di sini bahasa ta'lim apa, Pak? Apa? Ta'lim ya. Ta'lim. Dikatakan taman surga halqatul dzikir karena di majlis seperti ini kita diingatkan sesuatu yang lupa. Dibuka sesuatu yang selama ini tertutup, samar menjadi terang. Yang bodoh menjadi pinter. Yang bingung menjadi mendapatkan petunjuk. Makanya katanya Atha al-Khurasani yang dimaksud majlis zikir adalah majlisul halal wal haram. Hadirin sekalian, katanya Imam Ammar ibnu Yahya, penghancur agama itu 4. Penghancur agama. Apa itu penghancur agama? Perusak. Perusak ya Pak ya? Ngerti ya? Perusak. Penghancur agama itu 5. Yang pertama, orang yang tidak mau mengamalkan ilmu yang dimiliki. Itu merusak agama. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Seperti pokok tak berbuah. Masalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsahu kamathalil qatilah tudhi'un nasa wa tahrik nafsaha. Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan melupakan dirinya sendiri seperti lilin. Tahu lilin? Menerangi orang lain, membakar dirinya sendiri. Jangan sampai. Jangan sampai orang lain terang, orang lain berbahagia, tapi kita celaka. Kenapa? Mengamalkan ilmu orang lain. Makanya ada orang yang paling rugi di dunia ini 3. 1, orang yang hartanya melimpah, tapi yang soleh ahli warisnya. Karena dia ketika hidup bakhil, susah diajak amal soleh. 2, ulama yang mengamalkan ilmu jamaahnya. Ketiga, majikan. Tahu majikan? Pembantunya lebih soleh daripada, lebih ahli ibadah dari majikan. Rugi. Yang kedua hadirin sekalian, perusak agama. Orang yang sudah tahu dirinya itu nggak ngerti tapi nggak belajar. Dirinya tak ngerti, tak faham, nggak mau belajar. Ini perusak. Dan yang ketiga,
orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Ini juga sama bahayanya. Punya ilmu tak diamalkan bahaya. Mengamalkan tak ada ilmunya, tak tahu ilmunya juga bahaya. Statusnya di dalam agama ghairil maghdubi, punya ilmu tak diamalkan. Waladhdallin, mengamalkan tak tahu ilmunya atau belum tahu ilmunya. Sama-sama bahaya. Maka ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam seperti pemahaman an'amta alaihim. Siapa mereka yang an'amta alaihim, Bapak Ibu sekalian? Mereka yang telah diberikan oleh Allah taufik mengamalkan ilmu yang dimiliki dan tak coba-coba mengamalkan sesuatu yang belum tahu atau tidak tahu ilmunya. Apalagi agama. Sekecil apapun selalu didasari ilmu. Makanya landasan pertama kali yang diturunkan wahyu, Iqra. Ini bukan merupakan kebetulan. Dan siapa yang mengatakan bahwa Iqra ayat kebetulan turun pertama, ini analisa yang sangat kerdil. Bahkan Allah menurunkan ayat pertama kali menginginkan agar umat ini cerdik, umat ini berilmu, dan tidak ada satu agama pun, cabang sekecil apapun yang tidak ada ilmunya. Buang hajat, tahu? Buang hajat apa? Ada nggak ilmunya? Keluar, masuk, ada ilmunya. Subhanallah. Apalagi makanya katanya orientalis barat mengatakan tidak ada nabi yang ngajari umatnya dari mulai caranya kencing, cebok, masuk toilet sampai ngatur negara kecuali Muhammad. Allahu Akbar. Sahih. Nggak ada. Dengan demikian kalau ada orang Islam nggak pinter, ada orang Islam nggak cerdik, ada orang Islam tak berilmu, itu salah pribadinya, bukan salah agamanya. Di antara yang termasuk ditekankan Islam untuk kita ilmui adalah apa? Mencari rizki. Nah, ini sudah mulai masuk. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah, semua orang pinter cari duit. Oke, nggak usah pakai ustadz, nggak usah pakai mubalik. Dan semua orang tahu duit. Tapi yang banyak tidak tahu cara cari duit yang benar. Cara mengendalikan hati ketika tak punya uang dan ketika punya uang. Ketika saat kaya, ayo, syukur enggak? Saat miskin, sabar enggak? Makanya katanya Imam Ibnu Qayyim, manusia paling bahagia itu manusia yang bisa menghadapi 3 masalah di dalam hidup. Dan hidup ini hanya ada 3 masalah. Nikmat, syukur, musibah, sabar, dosa, istighfar. Mau cari apa lagi? Nikmat, syukur. Alhamdulillah ya Allah, sayang kau kasih mata. La in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum, apa? Wala in kafartum, loh, nggak ada yang bisa ngelanjutin. Subhanallah. Ini ayat paling populer ini. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa maksudnya inna adzabi lasyadid? Lenyap, Pak. Nikmat itu kalau disyukurin awet, awet itu langgeng, langgeng itu apa? Awet itu apa, Pak? Bahasa sini awet apa? Awet ya awet. Apa? Jangan-jangan nggak nyambung ini, Pak.
Bisa difahami? Bisa difahami ya Pak ya? Oke. Tapi kalau sekarang dikufurin, hilang. Sirna. Lenyap. Lihat. Mata kita yang diberikan Allah. Coba rambut ini dengan rambut ini, padahal jaraknya tak ada semeter. Ini bisa panjang, ini nggak bisa. Siapa yang bikin? Coba kalau ini bisa panjang. Cukur. Panjang, cukur. Repot. Alhamdulillah. Makanya pernah ada ateisme menghujat, memaki, mencela ciptaan Allah. Dia datang pertama kali ke semangka. Tahu semangka apa? Semangka ya? Ini apaan? Nyiptakan makhluk, kepalanya gede, badannya kecil. Wah, kalau saya ini nggak segini. Kalau nyiptain. Terus kemudian, beringin. Tahu pohon beringin? Pokoknya gede, buahnya kecil. Kalau saya yang jadi pencipta, ini buah semangka saya letakin di beringin. Buah beringin saya letakin di semangka. Nah ini baru cocok, kata dia. Habis yang gajah dicela, yang jerapah dicela, istirahat di bawah pohon, di pokok beringin. Kepalanya ketiban buah beringin. Coba bayangkan kalau segede semangka kayak apa. Alhamdulillah. Hikmah. Dengan demikian hadirin sekalian, la in syakartum termasuk harta yang kita miliki. Karena manusia dalam hidup ini tak lepas dari nikmat, disyukurin, ujian, disabarin, dosa, istighfar. Nikmat syukur, musibah sabar, dosa istighfar. Dan subhanallah, tak ada suatu kalimat yang paling indah di hari-hari yang dilalui Muslim kecuali membaca istighfar. Nanti termasuk kunci mendatangkan rezeki, memperbanyak istighfar. Ada 12 kunci untuk mendatangkan rezeki, di antaranya adalah istighfar. Kenapa? Lihat Pak, setiap ibadah selalu Allah akhiri dengan istighfar. Salat, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Istighfar. Bahkan hadirin sekalian, pagi hari, sore hari ditutup dibuka dengan istighfar. Istighfar. Bahkan ayat yang paling terpanjang, surat paling terpanjang di dalam Al-Quran ditutup pakai Allah apa? Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahu akbar. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sampai Nabi Nuh saat sudah mentok, dakwahnya sudah sampai 950 tahun, sementara tidak ada pengkabulan, tidak ada jawaban. Akhirnya memberikan nasihat terakhir kepada kaumnya apa? فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Istighfar. Bahkan Al-Hasanul Basri mengatakan, Mbak, perbanyaklah istighfar
di masjid-masjid, di jalan-jalan, di tempat makan, di rumah, karena kamu tak tahu pengampunan Allah itu jatuh di mana. Bisa di masjid, bisa di jalan, bisa di tempat makan, bahkan bisa di tempat tidur kita. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang seperti itu, jam berapa ya? Jangan kebablasan. Sampai jam berapa? Alhamdulillah. Baik. Atau nggak pakai jam? Los. Okay. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalau memang seperti itu, bukan kekayaan yang jadi soal, bukan kemiskinan yang jadi masalah. Tetapi bagaimana ketika kita sekarang ini bisa menguasai, bisa mengendalikan hati saat punya duit, saat tak punya duit. Banyak orang kaya tapi miskin hati. Banyak orang miskin tapi kaya hati. Nabi Muhammad, orang yang tak mau kaya. Sampai beliau berdoa, Allahumma amitni, Allahumma ahyini miskina, wa ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsyurni ma'a zumratil masakin. Apa ada yang berani doa seperti ini? Ya jangan. Tolong, ini khusus Nabi. Kalau Bapak berdoa jangan, ya. Minta kaya aja miskin terus, gimana minta miskinnya? Ya. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wahsyurni ma'a zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Khusus Nabi. Tapi umatnya harus minta kaya. Dalilnya mana? Banyak sekali Rasulullah mengajarkan kita hidup kecukupan. Di antara doa panjang. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Setelah kita tawassul dengan nama sifat Allah panjang, baru minta Allahumma aghnini, Allahumma aghnina waqdi anna ad-dain. Ya Allah, bikinlah aku cukup dan bayarlah utang-utang saya. Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqri. Ya Allah, bayarlah utang-utang saya dan cukupkan dari kemiskinan. Yang penting cukup, tidak perlu kaya. Allah tidak pernah mengajarkan kita, Rasul tidak pernah mengajarkan kita doa kaya, tapi cukup. Mau bangun rumah cukup, mau beli mobil cukup, mau nyekolahin anak cukup, mau nikah cukup, ditambah lagi cukup juga. Berarti, loh kok nggak nyaut nih? Kayaknya ini semuanya istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Iya gitu Pak. Ya. Apa aja cukup. Makanya yang diajarkan harus Allahumma inna nas'alukal hidayata wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu
Allahumma inna nas'alukal hidayata wat tuqa wal afaf wal ghina. Cukup. Makanya ketika Rasulullah bertanya kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah kamu memandang kaya melimpahnya harta? Iya ya Rasulullah. Apakah kamu memandang miskin seretnya harta, sedikitnya harta? Iya ya Rasulullah. Rasul meluruskan pandangan Abu Dzar yang salah. Tidak, wahai Abu Dzar. Innal ghina ghinal qalbi. Sesungguhnya kaya adalah kaya hati. Wa innal faqra faqral qalbi. Sesungguhnya miskin adalah miskin hati. Tuh. Makanya bahagia itu sering saya definisikan, bahagia ialah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Miskin siap, kaya siap. Mana yang lebih bahagia? Cuman siapnya kaya tok. Punya duit, siap. Tak punya duit, siap. Insya Allah. Musim panas siap, musim dingin siap. Lebih bahagia. Kemudian mampu mengendalikan hati dalam setiap menghadapi masalah dengan cara lapang dada, tenang hati, qanaah terhadap pemberian Allah. Apa itu qanaah? Terima apa adanya. Jangan nuntut yang seharusnya. Wah, seharusnya saya S2 seperti ini, udah punya rumah 5. Loh, saya dokter, masa punya cuman... Nah, terima apa adanya dulu. Jangan nuntut yang seharusnya. Yang penting halal. Makanya saya sering definisikan zuhud itu ialah terima apa adanya. Yang penting halal, walaupun 5 miliar. Yang penting halal. Pak, saya tanya, mana yang lebih nikmat? 5 miliar halal, 5 juta haram. Mana yang dipilih? Ah, itu. Dan tolong dicamkan, harta di dalam hidup ini memiliki pengaruh. Haram memiliki pengaruh. Halal pengaruh. Memiliki apa itu pengaruh itu? Efek ya. Contoh, kalau Bapak tiap hari makan bawang putih, bawang merah, bau badannya kayak apa? Makan jengkol, tahu jengkol ya? Pete, bau badannya ngaruh kan? Pasti, nggak mungkin Pak. Ya, bawang putih, bawang merah aja ngaruh di keringat, apalagi yang haram. Dan harta halal dengan haram itu sering saya umpamakan seperti sapi. Tahu sapi Pak? Sapi tahu ya? Berapa kali lahir? Dan berapa kalau lahir? Setahun sekali. Berapa? Ah, berarti nggak tahu sapi. Saya pusing ini kena sinar nih. Tekanan angin. Sapi itu sekali lahir 1. Babi sekali lahir 6, 7, 10, 15. Tapi lihat di sekitar kita, di kebun, sawah, ladang, banyakkan sapi apa babi? Yang di mall, supermarket, yang dibikin rumah makan, yang sekarang dibikin acara walimahan, banyakkan sapi apa babi? Kalau kita bikin teori perkembangbiakan, sapi sama babi diciptakan oleh Allah sama dalam satu hari. Harusnya ini 6, 10, 1, 15, 1, banyakkan babi harusnya. Tapi lihat yang berkah bertahan. Padahal ini disembelih terus. Udah 1 disembelih harusnya kan punah. Ini 7, 10 jarang disembelih, harusnya berkembang. Tapi ternyata lihat, banyakkan sapi daripada babi. Makanya Allah katakan, فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. Adapun yang buih, set hilang.
yang manfaat awet. Dan hadirin sekalian, alhamdulillah Allah memberikan kita itu nikmat, subhanallah, sampai Allah itu mengingatkan kita dalam surat Ar-Rahman sampai 28 kali. Dan Allah menyebutkan namanya bukan Allah tapi Ar-Rahman, menunjukkan bahwa nikmat rahmat Allah itu banyak. Lihat. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nikmat yang tidak ada unggulannya. Quran. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu ingin ingkari? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terutama 4 nikmat rukun kehidupan, Pak. Rukun kehidupan. Nggak ada nikmat ini kita nggak ada. Disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah. Lihat. Afara'aitum ma tumnun A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu tidak memperhatikan mani yang memancar? Apakah kalian yang menciptakan atau aku? Rukun kehidupan pertama, munculnya manusia bisa hidup. Dari mana, Pak? Mani. Dan Masya Allah, ini juga kalau kita ingat mani seperti ini, nggak ada yang berani sombong. Subhanallah, katanya Ahnab bin Qais, wahai manusia sadarlah, wahai orang yang sombong, ingatlah kamu pernah keluar masuk 2 kali lewat jalan kotoran. Paham? Keluar pertama ketika mani masuk rahim, keluar keduanya ketika lahir. Dari jalan mana, Pak? Dari mana? Subhanallah. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin. Apakah kalian nggak nyadar ketika kalian saya ciptakan dari air yang sangat hina, kemudian diletakkan satu tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim. Rukun kehidupan pertama. Kedua, lihat Pak. Afara'aitum ma tahrusun A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Apakah kalian tidak lihat pohon ketika tumbuh, yang besarin itu saya apa kalian? Coba kalau petani tiap pagi narik padi 5 cm, 5 cm, 1 hektar.
Masya Allah. Lombok 2 hektar. Tomat 4 hektar. Punggung apa enggak? Subhanallah. Apa enggak nikmat itu petani? Pak, petani itu paling nikmat. 90% usahanya Allah. Petani cuma 10%. Ketika zakat cuma dibalik. Hambaku, sini 10%-nya. Coba kalau diminta Allah semua. Hambaku 90% mana? Yang punya tanah siapa? Saya kan? Yang bikin tinggi sampai itu apa namanya? Padi berbuah siapa? Saya. Yang ngasih sinar matahari siapa? Saya. 90% bahkan mungkin lebih usahanya Allah. 10%-nya manusia. Coba rahmatnya Allah, Pak. Manusia ambil itu 90%. Mana yang 10? Oh, gitu aja juga bakhil. Subhanallah. Dan adil-adilan. Kalau Allah adil, Pak, Bapak nanam durian kan ngelimpar 1, dibalikin Allah 1. Adil. Ya kan? Padi 1, balik 1. Adil. Kamu kan lempar 1, saya balikin 1. Nanam rambutan, tahu nggak rambutan? Mangga. Lempar 1 kan, dibalikin oleh Allah 1. Jadi 1 pohon, buah cuma 1. Adil. Kamu kan cuma modal cuma 1. Coba kalau ada petani dibalikin Allah seperti itu, nangis kan? Ya Allah, mangga saya cuma 1. Itu pun di atas lagi. Gimana ngambilnya? Subhanallah, Pak. 1 pohon bisa 5 karung. Durian bisa, Masya Allah, 1 truk. 1 mobil. Belum lagi padi. 1 dibalikin oleh Allah 7 tangkai. Masing-masing pokok dikasih 100. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Rukun kehidupan yang ketiga. Tadi hidupnya manusia dengan tanaman, Pak. Makan kan? Rukun kehidupan pertama, mani. Kedua, tumbuhan. Ketiga, afara'aitumul ma'alladhi tashrabun. Apakah kamu tidak perhatikan air yang kamu minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am antum muzilun. Apakah kami yang menurunkan dari langit atau kamu? Coba, gak hujan 3 bulan aja sudah semuanya kering. Sawah gak bertanam. Hewan kelaparan, kehausan. Kita juga bumi ini panas. Nikmat. Subhanallah. Di dalam firman Allah di yang lainnya itu, kalau seandainya jadikan keruh terus, siapa yang bikin jernih? Di ayat itu juga, "Lau nasha'u laj'alnahu jajan falawla tashkurun." Kalau seandainya air ini saya jadikan asam campur apa ya? Ya asam campur apa, Pak? Yang garam itu rasanya apa? Asin. Siapa yang bikin nikmat diminum? Subhanallah. Yang sumur, yang mata air, yang laut, Allah bikin begitu indah. Ini nikmat. Rukun kehidupan yang terakhir 4. Api. Nggak ada api, nggak hidup. Afara'aitumun nara allati turun a'antum ansha'tum syajarataha am nahnul musyi'un. Apakah kalian tidak perhatikan itu api ketika dinyalakan korek, cret?
Siapa yang bikin itu pohonnya, yang menumbuhkan pohonnya? Apakah kalian atau aku? Itu dari pohon loh, Pak. Subhanallah, nikmat. Inilah. Oleh karena itu hadirin sekalian, sekarang kalau manusia itu ngeluh, apalagi putus asa, itu bukan sebagai seorang hamba Allah yang baik. Nikmat yang ada, kata Aisyah, itu kan ada 3 nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Itu ada 3 jenis. Ada nikmat yang sedang kita tunggu kehadirannya. Masya Allah, istri sedang hamil, ditunggu-tunggu kapan anak saya lahir. Nikmat anak. Anak itu nanti kita bahas ya, untukmu anak soleh. Nah itu nanti insya Allah. Jadi pegawai nunggu pangkat, nikmat. Yang nanam tunggu panen, nikmat. Sedang ditunggu kehadirannya. Ada nikmat yang sudah hadir tetapi tidak dirasakan oleh manusia, Pak. Dan ini banyak sekali. Makanya Allah katakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku satu ini yang bersyukur. Kenapa? Karena banyak nikmat yang sudah hadir tetapi kita tidak akui kehadirannya, kita tidak rasakan, bahkan kita remehkan. Contoh, jantung kita. Subhanallah. Kita bawa wirawiri sono sini. Pernah nggak kita merasakan nikmatnya ini? Kalau sudah sakit jantung, baru ya Allah. Tangan kaki kita, mata kita. Kalau sudah buta, baru ya Allah. Nikmatnya kalau punya mata. Bahkan udara yang segar, sinar matahari yang sekarang ini memancar, semuanya adalah nikmat yang kadang kita tidak sadari. Itu nikmat besar. Bahkan kita sering ingkari. Yang terakhir, nikmat yang sudah hadir kita sadari. Itu letupan-letupan aja, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang alhamdulillah tok, badal syukur itu ada 3. Syukur lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah. Enggak ada orang yang pede ini gara-gara ijazah saya, ini gara-gara kuliah saya, ini gara-gara kepandaian saya. Kalau itu Qarun. Makanya Qarun ketika diingatkan oleh kaumnya, innama utituhu ala ilmin indi. Ini semua diberikan Allah karena kehebatan ilmu saya. Jangan. Makanya orang belajar itu tujuannya ada 3, Pak. Orang belajar untuk Allah. Iqra bismi rabbika. Ada orang belajar untuk dunia, Qarun. Ada orang belajar ilmu untuk ilmu tok, buat teori, wisata intelektual. Tapi pengamalannya nggak ada. Tapi kita belajar Iqra bismi untuk Allah, lillah. Jangan. Nanti kalau gitu prinsipnya kata Allah, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ketika dikasih duit banyak, rezeki lancar, langsung dia gampang bilang, Allah sayang sama saya. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ketika diuji Allah, rezekinya seret, susah cari rezeki, cari duit, langsung bilang Allah enggak sayang sama saya. Padahal kata Rasul, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau sayang sama hambanya sering diuji. Oke. Sekarang kita sampai pada alinea. Hadirin sekalian, orang Islam itu pantang malas. Harus gigih dan tidak boleh malas, apalagi minta-minta. Bahkan Rasulullah mengatakan, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta
hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Tidaklah sekarang sifat minta-minta pada diri seseorang terus nempel sampai ketemu Allah. Muka nggak ada dagingnya. Karena air mukanya udah habis di dunia. Siapa yang sekarang mengartikan tawakal bergantung, malas, tidak mau kerja. Ini namanya bukan tawakal, tapi tawakul. Bahasa kasarnya tawakul itu pura-pura tawakal, lapar, tawari nasi, habis sebakul. Oh, tawakul. Nah, kalau begitu mah nggak tawakal. Pak, Nabi itu semuanya kerja. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Ma min nabiyyin bu'itsa wa qad ra'al ghanam." Tidaklah ada satu nabi yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Nabi Adam bercocok tanam. Nabi Idris bikin pakaian. Nabi Sulaiman nganyam anyaman. Nabi Daud bikin baju perang. Pak, kurang apa Nabi Daud? Raja. Kurang apa Nabi Sulaiman? Tinggal ngedek, Jin, tolong emas laut keluarin. Jin, tolong mutiara di laut keluarkan. Pak, 5 menit dapat sekarung Nabi Sulaiman. Tapi kenapa kerja? Ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa tawakal tidak menafikan kita usaha. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau masuk masjid, ada sahabat, ya Rasulullah, kita mau masuk masjid, unta lepas tawakal atau tali? Tali dulu, baru masuk masjid tawakal. Tali usaha. Makanya tawakal itu gambaran sederhananya, serahkan hati kepada Allah, kerahkan tangan kaki untuk usaha. Jangan serahkan hati kaki. Nah, repot. Serahkan hati dan kaki kepada Allah, terbelenggu. Gak bisa. Hati kepada Allah, ya Allah, gini loh Pak, sehebat apapun yang engkau berikan, yang di tanganmu masih lebih hebat daripada yang di tangan saya. Walaupun sekarang ini raja miliarder kaya raya. Itu. Yang di tanganmu ya Allah lebih banyak. Yang di tanganmu lebih melimpah. Yang di tanganmu lebih hebat. Itu tawakal. Sehingga diri sekalian tidak merasa sombong. Pede. Selalu berserah diri kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya. Allah maha memberi rezeki. Allah yang maha segala-galanya. Ini makna tawakal. Dengan demikian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin dalam setiap saatnya selalu senang hati. Pada akhirnya diambil milik Allah, diberi milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, seluruhnya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'min, dan itu tidak diperoleh kecuali orang mukmin. In asabathu sarra, kalau mendapatkan nikmat syakara syukur, fakana khairan lahu, itu baik buatnya. Wa in asabathu dharra, kalau terkena musibah, sabar, fakana khairan lahu, itu baik juga buatnya. Loh, untuk apa susah? Untuk apa gelisah? Semua kalau akhirnya milik Allah, kembali kepada Allah, datang dari Allah, balik juga kepada Allah. Ini pemahaman tawakal yang benar. Jadi malas itu menghinakan diri Pak, keluarganya, dan tolong meminta-minta juga menghinakan dirinya dan keluarganya. Sampai Umar bin Khattab itu berlindung, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lembeknya orang mukmin, gigihnya orang-orang jahat. Orang jahat gigih, dan orang mukmin kok malah ngelembek. Ayo semangat.
kerja. Para nabi bekerja keras. Nabi Musa lihat bagaimana Nabi Zu'aib mengembala kambing, Nabi Isa mengobati orang sakit, semuanya berusaha. Lihat bagaimana Umar bin Khattab untuk menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, ya, supaya akhiratnya enggak rusak, dunianya enggak. Itu bikin jadwal sama tetangganya. Kalau ngaji dia absen, tetangganya enggak boleh absen. Ayo kamu yang berangkat, nanti saya nyontek. Kalau kamu yang nanti dagang, saya yang hadir, sehingga enggak kosong. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan, Pak, dengerin, tidak halal sedekah bagi orang yang masih kuat kerja. Haram. Kadang-kadang ada orang yang badannya seger. Pak, kasihan apanya? Badannya Masya Allah keker, kasihan. Orang yang kakinya lepas buntung, subhanallah. Ada orang yang cacat, jahit, nggak punya kaki sama sekali. Sehari bisa dapat 4-5 helai. Ada orang yang sekarang ini nggak punya tangan, tapi masih bisa berusaha. Bahkan anak istrinya, subhanallah, hidup sejahtera. Kenapa? Ininya bukan di sininya. Buntung, bukan kakinya buntung. Hati mentalnya yang buntung. Males. Dengan demikian, kalau memang sudah seperti itu, seorang muslim harus membangun etos. Ya, memerangi kemalasan. Jangan hidup meminta-minta, menjadi beban orang lain. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, pernah mau meninggal dunia, punya harta melimpah ruah. Tolong dicamkan, Abdurrahman bin Auf itu kaya raya. Dijamin Rasulullah SAW termasuk 10 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Makanya, Pak, tidak benar hadis, bahkan hadis ini statusnya palsu. Abdurrahman itu masuk surga sambil merangkak, terseok-seok, disalib beberapa orang miskin. Itu tidak benar. Hadisnya palsu, dinyatakan maudhu' oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbizul Iblis. Bahkan Zubair bin Awam itu, Pak, meninggal dunia, punya istri 4. Satu istri itu mendapatkan bagian padahal 1/4 itu, Pak. 1/4, punya anak, karena punya anak 1/8. 1/8 dibagi 4 orang. Itu satu orang masih mendapatkan 1 juta dinar. Subhanallah, berarti 1/8-nya aja 4 juta dinar. Gimana kalau 100%-nya? Subhanallah. Jadi hadirin sekalian, permasalahannya itu bukan kaya atau tidak. Bahkan Rasulullah mengatakan, ni'mal malu soleh lirrajuli soleh. Sebaik-baik harta di tangan orang soleh. Bukan masalah harta itu tidak tercela dengan sendirinya. Yang tercela adalah sikapnya, cara carinya. Dan sekarang ini melupakan nggak Allah? Kalau dicari dengan cara yang halal, mendekatkan diri kepada Allah, ditunaikan hak-haknya, subhanallah, dahsyat. Bahkan harta seperti sinar matahari, memancarkan energi yang memberikan kebaikan kepada seluruh alam semesta. Kalau di tangan dia. Yang jelek itu kan sikap, setelah punya duit sombong, kata Allah, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ini soal masalah kaitannya dengan etos kita di dalam memandang kekayaan dan juga cara kita memandang harta dan kerja usaha. Saya ingin simpulkan di akhir, saya nggak sampai menyebutkan atau menyampaikan 12 kunci rizki. Saya mungkin rujukan di kitab saya Mencari Kunci Rizki Yang Hilang bisa baca. Namun saya ingin sampaikan secara ini aja, secara singkat.
Ya. Kunci rizki di antara yang 12 itu pertama berdoa. Kenapa saya akhiri dengan kunci gini, Pak? Suatu ya namanya hidup ini fluktuatif dan gampang berganti layar. Yang kaya bisa berubah jadi miskin. Yang sehat dihantui penyakit. Yang sekarang ini mungkin hidup bersejahtera, suatu ketika mungkin susah. Itulah memang fakta hidup. Gak ada yang awet, gak ada yang abadi, bahkan gampang berganti-ganti. Yang hanya kekal siapa? Satu, Allah. Makanya Allah katakan, kullu man 'alaiha fan. Ya, kullu man 'alaiha fan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kita akan habis, pindah di akhirat. Suatu ketika ini kita akan tinggalkan semua. Pak, kalau seandainya umur kita sekarang 70 tahun, mati hari ini, kiamat kurang 4 juta tahun umpamanya. Berarti logikanya umur kuburan tok 4 juta, Pak. Subhanallah. Kalau 4 juta, kalau 5 juta, kiamat kurang berapa juta tahun apa ya? Nggak tahu ya. Tergantung. Kalau seandainya kita tunggu kiamat kurang 2 juta umpama, contoh, berarti kuburan tok, subhanallah. Panjang, lama, dunia gak ada apa-apanya, mampir. Makanya Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti mampir atau perantau. Tapi kenyataan seperti yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad, wahai manusia, kalian mengejar dunia sungguh-sungguh, tapi mengejar akhirat seperti orang tidak butuh, tak butuh. Coba kalau ngumpul sepak bola, seandainya sekarang ini pertandingan sepak bola sudah ngumpul penonton lengkap, 10 menit menjelang pertandingan dibatalkan. Gimana penonton? Kecewa, ngamuk, stadion mungkin dibakar. Tapi kalau sekarang kajian sudah ngumpul, 10 menit dibatalkan, alhamdulillah, sujud syukur. Wah, Masya Allah, mudah-mudahan begini terus. Wah, seneng. Itu. Coba, kalau infak, kalau sekarang ini belanja untuk mengeluarkan yang kaitannya nafsu syahwat, dikeluarin tanpa hitung. Tapi kalau untuk masjid, untuk kebaikan, hitung-hitung. Dilihat dulu yang paling kecil di dompet. Harusnya yang paling besar dicabut. Ayo, berani nggak? Yang paling gede di sini duit berapa? Berapa? Singapura 100. Hah? 2? Oh. Paling besar berapa? Itu cabut. Kalau tidak latihan yang ya kira-kira yang sedang-sedang dimasukin dompet, masuk masjid Jumat, cabut. Alhamdulillah, sukses. Jumat depan, tingkatin. Yang gede, atasnya. Sampai $100. Aduh. Licin. Nggak kena. Udah. Jumat lagi depan. Insya Allah begitu. Jangan yang dicabut yang kecil-kecil. Tok, kapan selesainya masjid bangun? Ada yang ngeyel kadang-kadang. Pak, saya kalau infak gede nggak ikhlas. Kalau kecil ikhlas. Masjid nggak bisa dibangun pakai ikhlas, pakai duit. Ikhlas mah kamu. Masjid, duit pakainya. Udah ikhlas. Itu.
duit. Masjid yang butuh ikhlas kita. Itu. Masjid nggak butuh ikhlas. Yang butuh ikhlas kita. Itu. Insya Allah dengan karunia Allah. Terus kemudian istighfar tadi sudah saya sebutkan. Bahkan pernah Pak ada orang yang datang ke Hasanul Basri. Wahai imam, saya itu hidup susah terus. Perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya itu nikah sudah lama gak punya anak. Istighfar, perbanyak. Wahai imam, saya dagangan ini bangkrut terus. Rugi terus. Perbanyaklah istighfar. Wahai imam, saya hidup ini galau, susah terus. Perbanyak istighfar. Ini ada orang di sampingnya. Wahai Hasanul Basri, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu tok. Kata beliau, saya tidak mengucapkan dari perut saya, dari otak saya, tapi saya jawab dari firman Allah yang tadi. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Lihat Pak, efeknya istighfar. Yursilis sama'a, langit turun hujan, anak, harta, berkah melimpah, sungai, kebun, sawah, merekah tumbuh. Subhanallah. Tuh. Terus kemudian di sini ada syukur. Syukur itu mengembalikan rezeki. Beriman, bertakwa. Karena Allah katakan di dalam surat Al-Jin kan, وَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. Kalau mereka itu istiqamah di jalan yang lurus, aku akan sirami dengan ma'an ghadaqa, rezeki, insyaallah. Terus iman jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk negeri ini beriman bertakwa, maka aku akan bukakan, turunkan berkah langit, keluarkan berkah bumi. Makanya Imam Fakhrul Razi Pak mengatakan, langit bumi itu seperti suami istri. Berarti yang istri mana Pak? Ini pada belum menikah nih. Yang istri mana berarti? Bumi istrinya, langit bapaknya. Dari situ keluar berbagai macam kebaikan. Kalau suami istri akur, insya Allah hujan deras. Diakurin pakai apa? Iman dan takwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Terus kemudian ikhtiar, tawakal, tadi sudah saya jelaskan. Rajin ibadah, subhanallah. Ibadah itu enggak bikin kurang rezeki Pak. Tafarraq, kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadi amla'u sadraka ghinan wa asuddu faqraka. Wahai hambaku, konsenlah di dalam ibadah. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan tutupin kemiskinan kamu, insya Allah. Terus kemudian mengiringi haji umroh. Karena dalam hadis Rasulullah, haji umroh diikutin, membersihkan dosa dan kemiskinan seperti membersihkan api kotoran-kotoran besi, emas dan perak, insya Allah. Terus kemudian silaturahmi, masya Allah. Man ahabba ayyub satalahu rizku wa yunsalahu ajalu fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaknya silaturahmi. Minimal kalau antum silaturahmi dapat teh gratis. Nah, suguhan, alhamdulillah. Rezeki enggak? Rezeki. Kopi gratis, coba kalau beli. Terus nanti pulang dapat utangan, alhamdulillah, utang. Pinjaman. Belum lagi solusi, Mas, kok kayaknya nggak kerja? Iya nih, kasih lowongan kerja. Silaturahmi. Sudah sumpah budek, ngelingker aja di rumah, tidur dapat apa? Keluar. Silaturahmi ke orang tua nomor 1, kakak, adik, famili, paman. Kemudian ke saudara-saudara kita. Insya Allah ada solusi.
Kemudian berbuat baik kepada orang-orang lemah. Kata Rasulullah, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kamu ditolong dan diberi rezeki oleh Allah berkat orang lemah di antara kalian. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, innallaha yansuru hadhil umma bidu'ifihim bidu'aihim wa ikhlasihim wa salatihim. Allah menolong umat ini berkat orang-orang lemah di antara mereka, berkat doanya, ikhlasnya, salatnya. Kan gini Pak, yang kaya cari duit, yang miskin doa. Nah, klop kan? Kenapa? Karena orang kaya itu susah berdoa. Sholat salam aja langsung terima telepon, order nyala. Kapan doanya? Halo? Iya, tolong dikirimin telur ya. Itu baru salam. Assalamualaikum, kering. Tapi orang miskin, kagak nyala sebulan. Itu HP gak pernah bunyi. Ya siapa yang mau telepon? Paling telepon nyasar. Sehingga ya Allah, terus namanya aja miskin. Miskin itu dari kalimat sukun. Sukun itu harokat tanda sukun, bentuknya apa? Bundel, gak bisa kemana-mana, ngelingker aja di rumah. Nah, sehingga banyak berdoa, ya Allah, berikanlah rahmat sama tetangga depan saya yang kaya itu, ya Allah. Dagangannya laris, ya Allah, karena bentar lagi ini THR dapat saya. Doain, insya Allah. Tapi kalau sekarang tolong dicamkan, kayanya seseorang bukan berapa yang dia miliki, tetapi berapa yang sudah diberi. Pak, kalau Bapak punya tetangga, samping kanan kiri miskin, depan pengusaha kaya raya, tapi sama-sama gak pernah memberi Bapak apa-apa, sama gak statusnya? Sama. Berapa yang diberikan, bukan yang digenggam. Karena yang digenggam itu suatu ketika akan hilang. Yang dikasih terkenang. Insya Allah. Terus kemudian berbuat baik kepada, berinfak di jalan Allah. Insya Allah diganti. Diganti. Di dalam saya ceritakan suatu hadis. Riwayat Muslim. Ada orang yang lihat dari kejauhan hujan lokal, Pak. Petir menyambar, keluar suara, aski hadiqata fulan. Siramlah sawah si fulan, disebutin namanya. Dikejar itu sawah. Kok ada? Baru kali ini hujan ngomong. Fulan aja gak bisa ngomong. Hujan bisa ngomong. Dikejar. Ternyata ditemukan orang yang sedang mengatur sawahnya, yang meluber airnya, tapi kanan kirinya kering. Setelah itu dia datang mendekatinya. Wahai fulan, namamu siapa? Kenapa kamu bertanya tentang nama saya? Wahai fulan, nama kamu tadi disebut. Benar gak cocok dengan yang saya dengar di atas langit? Nama kamu siapa? Disebutin fulan bin fulan. Betul. Nama yang kamu sebutkan persis yang telah keluar suara di sela-sela hujan mendung tersebut. Ada apa wahai fulan? Kata dia menjawab seperti jawaban lugu petani. Tidaklah saya menanam satu tanaman, panen, melainkan sepertiga saya gunakan untuk nafkahi keluarga saya. Sepertiga saya balikan ke sawah, sepertiga saya infakkan. Subhanallah. Ini bukan dusta, ini bukan cerita kosong, apalagi fiktif. Tetapi cerita nyata. Siapa berani dapat. Sepertiga saya balikin lagi ke sawah untuk jadi tanaman. Sepertiga untuk diberikan makan ke keluarganya. Sepertiga diinfakkan. Terus kemudian yang terakhir, memberikan nafkah kepada penuntut ilmu. Bahkan Abdullah itu Ibnu Mubarak, Pak, kalau infak loh Pak ya, nggak pernah diberikan kecuali kepada penuntut ilmu. Kata beliau, saya membuat dia concern, fokus di dalam menuntut ilmu, jaga ilmunya Allah, lebih baik daripada dia pecah pikiran, sebagian untuk ngurusi ilmu, sebagian ngurusin duit. Ya gimana bisa konsen, ngafalin Quran, ngajari ngafal Quran, sementara dia pecah, ya, sambil ngajar, sambil jualan. Nah ini,
tentang masalah kunci rizki yang hilang kita bisa dapat dengan 12 itu. Demikian. Wah, sudah lebih dari jatahnya. Dan kayaknya tidak ada tanya jawab. Karena nggak ada yang bertanya, jadi nggak perlu dijawab. Apakah masih ada kesempatan? Silahkan. Kalau enggak, alhamdulillah. Nampaknya sudah diem dan tenang, khusyuk. Silahkan. Ya, kalau memang ini ada, kalau sudah kecapean tutup. Kita serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, dibuka tanya jawab atau tidak? Ya. Silakan. Maaf Ustaz, saya mohon maaf Ustaz, saya mohon nasihat Ustaz. Dari apa yang Ustaz terangkan tadi, saya berkeputusan yang penting di dunia adalah duit, wang. Dan yang penting di akhirat adalah amal soleh. Jadi carilah kedua-duanya sebanyak-banyaknya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana pendapat Ustaz? Betul, Pak. Sudah? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya, Pak, pagi hari setelah subuh yang dianjurkan doa Rasulullah, bukan minta surga, Pak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Karena pokok segala sesuatu ilmu bermanfaat, rizki halal. Ini ibaratnya kalau inputnya baik, outputnya juga baik. Proses input ilmu bermanfaat, output amalan mutaqabbala. Proses dijalankan dengan harta thayyib. Nah, thayyib itu gini, Pak. Thayyib itu tidak hanya sekedar halal, tapi halal plus apa itu? Halal yang bisa dinikmati. Karena ternyata banyak orang yang bisa dapat harta halal, tapi nggak bisa menikmati. Daging kambing halal, asam urat kumat. Asam urat kambuh, bisa nggak dinikmati? Itu daging kambing itu penurun asam urat bagus sekali. Turun dari perut ke kaki. Ini dijamin asam urat turun dari perut ke kaki. Nah itu. Oleh karena itu, betul, Pak. Cuma yang sekarang ini dituntut oleh Allah, bagaimana sekarang ini harta itu punya kekuatan ke akhirat. Itu loh. Dan juga di sana ada hak hablum minallah, ada hablum minan nas. Sehingga di sini sebetulnya tidak ada dikotomi antara kerja dengan ibadah. Dan hadis yang bunyinya beramallah untuk dunia seakan hidup sepanjang apa itu, dan beribadalah kayak kamu besok mati. Ini hadisnya palsu. Yang benar itu ucapan Ibnu Asakir, ucapan ulama. Ibnu Asakir seorang tabi'in mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada." Beramallah untuk dunia seakan kamu hidup terus, dan beramallah untuk akhirat seakan kamu mati besok. Ini ucapan ulama, bukan hadis. Artinya bisa benar bisa salah. Tapi intinya gini, bagaimana kita Rabbana atina fid dunya hasanah? Dengan apa proses? Ilmu bermanfaat. Kalau kerja dasarnya itu ilmu manfaat, Pak, insya Allah yang didapat rizki halal thayyib. Orang itu kalau sudah ilmunya bermanfaat, rizkinya halal, insya Allah amalan outputnya amalan mutaqabbal. No, berarti di sini input sama output itu harus seimbang.
Nggak mungkin inputnya jelek, outputnya baik, itu nggak mungkin. Ya, begitu juga input yang baik, insya Allah akan menghasilkan output yang baik. Inna nas'aluka ilman nafi'ah. Makanya Pak, orang itu kalau sudah ilmunya tidak bermanfaat, kena musibah 4. Sehingga inilah yang diminta oleh Rasulullah berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, aku mohon berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Orang itu kalau sudah ilmunya tidak bermanfaat, Pak, hati tidak khusyuk. Orang itu kalau sudah hatinya tidak khusyuk, jiwanya tidak pernah qanaah, tidak ada puasnya. Kalau ini sudah kena, doa tidak didengar, maksudnya tidak dikabulkan oleh Allah. Karena kalimat didengar itu maksudnya dikabulkan. Seperti firman seperti Sami Allahu liman hamidah, maksudnya bukan Allah cuma dengar tok. Maksudnya Allah dengar mengabulkan orang yang memujinya. Berarti doa yang tidak didengar, maksudnya doa yang tidak dikabulkan. Makanya pokoknya ilmu bermanfaat, insya Allah cari rezeki halalan, insya Allah amalan mutaqabbalah. Itu Pak. Jazakumullah khair. Satu lagi. Seterusnya kalau ada soalan, tadi kita dah berikan kertas, jadi sebaik-baiknya kalau dapat dituliskan soalan itu, ataupun nak SMS kan soalannya pun boleh. Mungkin ada sebagian mungkin tak ada pen ataupun mungkin malu dan sebagainya, boleh SMS-kan ke nombor 97505695. Kita ada masa dalam lagi 10 minit lah untuk buka sesi soal jawab. Sekali lagi saya ulang, nombornya 97505695. Mungkin bagi akhwat yang ada di atas dan sebagainya. Ya. Boleh Haji minta maaf, boleh bolehkan bacakan soalan di sini supaya kita rekod. Atau berdiri Pak, biar masuk mic. Atau tuliskan. Ya. Silakan. Silakan ni. Nanti saya bacakan lagi sekali. Tak betul, bacakan soalannya. Nanti saya ulang lagi sekali. Ya. Atau yang belakang, Bapak. Silakan. Ya. Itu. Ya, tolong. Tak begitu jelas lah. Tak kita nak ke depan. Atau Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana mau tanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Siwa birrul walidain, jihadu fi sabilillah, wa as-salatu ala waqtiha. Baik. Syukran. Rasulullah sering ditanya amalan terbaik sesuai dengan karakter penanya. Contoh, Abu Umamah Al-Bahili ketika tanya kepada Rasulullah SAW, "Tulluni ya Rasulullah ala amalin amsiku bihi fil Islam yudkhiluni fil jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke surga. Apa? Alaika bisyam fa innahu la misla lahu. Puasalah karena enggak ada amalan yang bisa nandingi puasa. Karena ini sifat karakter cocok.
puasa. Dan butuh ini puasa. Ada lagi ya Rasulullah, nasihatin saya dalam hidup ini, apa yang terbaik saya lakukan? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Sampai berkali, jangan marah kamu. Amalan terbaik buat orang tersebut adalah la taghdab. Namun begini Pak, amalan yang baik itu ada dua, secara mutlak, secara muqayyad, terikat. Secara mutlak tidak ada yang melebihi kecuali tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat, afdhalul a'mal, ya, jihad, birrul walidain, kemudian sholat di waktunya. Tapi ada amalan yang muqayyad, tergantung waktunya. Kalau kita ditanya, waktu sekarang amalan yang paling utama apa? Ya ngaji. Ya sekarang ngaji, jangan mikir lain. Nanti baru setelah itu antum pulang, amalan yang paling utama apa? Ya bisa tidur. Tidur. Bobo. Amalan paling utama, tidur. Nanti setelah bangun, amalan yang utama, sholat subuh, waktu subuh. Habis subuh, sholat, kerja, waktu amal yang paling utama, bekerja. Dan tolong dicamkan, bekerja di dalam pandangan umat Islam itu wajib. Yang di kantor-kantor, yang di perusahaan, yang di mana, wajib. Makanya dikeluarkan fatwa oleh para ulama, tak boleh baca Quran ketika kerja. Tak boleh sholat duha saat kerja. Kecuali di MOU, taken kontrak kerja, sholat duha ada nggak? Nggak ada. Nanti saya baca Quran. Kalau nggak ada, karena apa? Baca Quran sunnah, kerja wajib. Dalam kaidah usul fikih, wajib didahulukan dengan sunnah atau sunnah dahulukan wajib. Oh. Kecuali ada orang yang berpandangan kerja itu sunnah hukumnya. Ya udah, kasih aja gaji sunnah. Iya, kerja sunnah, gaji sunnah, enak aja. Kerja sunnah, gaji wajib. Nggak bisa. Tuh, makanya al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu tergantung kesepakatan yang ditekan. Ada orang lembur tahajud. Loh, kontrak ada nggak tahajud? Nggak ada. Stop. Itu Islam. Dengan demikian, kalau kita tanya amalan yang paling utama secara mutlak, tadi yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis. Tetapi secara terbatas, sesuai dengan kondisi, keadaan, waktu, tergantung waktunya dan tempatnya. Amalan yang paling utama di Hajar Aswad, ya nyium. Mau apa? Mau nampar Hajar Aswad? Ya nyium, nggak ada lagi. Amalan yang paling utama di Raudhah, ya Raudhah itu. Terus apa? Tempat. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, masjid. Amalan paling utama di rumah, apa? Itu tergantung tempat dan waktu. Waktu Ramadan yang utama, apa? Itu apa namanya? Sedekah. Enggak, puasa. Muharram, ada lagi yang utama pada waktu Muharramnya. Dan seterusnya. Gitu. Demikian. Baik, Ustaz. Di sini ada beberapa soalan. Pertama, ada yang bertanya, boleh saya baca sekali 2 atau 3, Ustaz? Ya. Baik. Ada yang bertanya, doa tidak didengar itu bagaimana? Maksudnya doa itu tidak didengar, tidak dikabulkan, tidak dijawab oleh Allah. Karena doa itu ada yang dikabulkan, alias Allah kasih jawaban dari permintaannya. Ada yang tidak dikabulkan.
Karena adanya penghalang. Bukan Allah itu pelit, na'udzubillah. Penghalang di antaranya penghalang. Makan harta haram. Di antaranya penghalang. Tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di antaranya penghalang adalah memiliki istri jelek, akhlaknya tidak diceraikan. Tapi belum, nanti jangan langsung cerai, tar dulu. Ya, ini pakai tahapan. Saya bacakan hadis Rasulullah. Salasatun la yustajaba lahum da'watuhum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab Silsilah Ahadits As-Sahihah. 3 orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluqi falam yutalliqha. Laki-laki yang punya istri jelek, akhlaknya tidak diceraikan setelah melalui tahapan nasihat ini itu sampai akhirnya udah mentok. Ya, udah antum ceraikan. Mendingan melihara kambing banyak buat umroh. Antum melihara istri jelek, nggak sholat, itu nggak taat sama suami, udah jelek, akhlaknya juga jelek, tuntutannya gede, subhanallah. Persis yang dikatakan Umar, hati-hati 3 pengkhianat. Tetangga, jika kamu berbuat baik, disembunyikan. Jika berbuat jelek, disiar-siarkan. Perempuan, istri yang pedas lidahnya, jahat lisannya, sampai bikin suami nggak betah di rumah. Nggak tahan di rumah, tak tahan di rumah. Tapi ditinggal pergi, khianat terhadap kesucian kehormatannya, alias serong nyimpang, selingkuh atau macam-macam. Yang ketiga, pemimpin yang jika kamu berbuat baik tak dapat pujian, tapi bila berbuat jelek kamu dibunuh. Ini waspadai. Dengan demikian, yang keduanya itu orang yang menyerahkan harta tak pakai saksi. Harus ada saksi. Itu menyebab, makanya hutang bihutang sekecil apapun tulis pakai saksi. Bukan masalah ini nanti anak ingat, anak lupa. Di samping supaya saling mengingatkan, kalau ada meninggal dunia ahli waris masih punya pegangan, doa kita insya Allah dikabulkan Allah. Yang ketiga, menyerahkan harta kepada orang yang tidak sehat akalnya. Contoh orang yang safi itu orang yang tidak tahu hitungan. Dia jual ayam, ditawar orang 20.000, minta 10.000. Itu pun marah-marah. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak 10.000. Enak aja melihara ayam susah-susah ditawar 20.000. Ini jelas nggak beres. Jangan dikasih duit orang itu. Bahaya. Menyebabkan juga doa kita tidak dikabulkan. Dan saat utama doa kita dikabulkan malam hari, yang Rasulullah mengatakan dalam hadits qudsi, man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, siapa yang minta aku akan, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, minta aku akan beri, minta ampun aku akan ampuni. Insyaallah di situ. Ya, alhamdulillah. Sudah 2 soalan lagi. Ada banyak sebenarnya. Cuma yang berkaitan dengan tentang rezeki lah. Jadi mana yang tak berkaitan tu saya tak bacakan. Baik, di sini ada, saya yakin ni daripada Muslimah. Dia kata, adakah hadis tersebut tentang ceraikan isteri yang jelek tadi, adakah kalau suami yang tak baik, adakah sama hukumnya? Iya betul. Ini pertanyaan bagus sekali. Kalau suami yang tak baik, enggak boleh.
Kenapa? Kalau suami jelek, perempuan wanita tidak dimintai pertanggungjawaban surga nerakanya. Tapi kalau istri jelek, surga neraka tangan suami. Nah itu loh. Pertanggungjawaban masalahnya di akhirat. Namun Islam memberikan hak perempuan untuk gugat cerai gitu. Dan saya nasihatin, kata para ulama, ini nasihat para ulama. Seorang wanita muslimah jangan pertahankan hidup sama 3 orang. Laki-laki. Jangan hidup sama laki-laki 3. Kalau bisa. 1 laki-laki yang suka main perempuan, tak pernah pengen tobat. Suka main perempuan, tahu nggak Pak ya? Suka itu, suka selingkuh, ya, ganti-ganti perempuan. Paham ya Pak ya? Paham. Itu jangan. Ini bahaya. Di samping merusak hidup, merusak anak-anaknya nanti. Yang kedua, laki-laki yang menyia-nyiakan sholat, bahkan nggak sholat sama sekali, tak ada keinginan untuk sadar dan kembali sholat. Yang ketiga, suami yang kecanduan khamr dan obat-obat terlarang alias narkoba. Tak ada keinginan untuk tobat dan tanda-tanda sadar meninggalkan dunia itu. Kalau bertahan terus dengan 3 laki-laki ini, hancurnya lebih besar daripada baiknya. Itu masalahnya. Terakhir, Ustaz, saya ingin bertanya, sekarang orang miskin lebih ramai daripada orang yang kaya. Adakah di syurga orang miskin lebih ramai dari yang kaya? Lebih banyak. Oh iya. Begini Pak. Di surga itu banyaknya orang miskin. Karena orang kaya raya itu susah masuk surga. Karena masuk surganya itu ngatur. Iya, ngatur. Dan ketika diceritain surga, setengah nggak percaya, sombong. Surga. Mati aja belum. Nah. Apalagi yang ngomong surga, Ustadz. Ustadz itu ngomong surga karena hidupnya miskin, ngibur. Atau surganya Ustadz masih inden, masih pesen. Nih surga saya cash, Rolls Royce, gedung bertingkat, fasilitas hotel bintang. Ya pamer surga dunia. Makanya kata Ibnu Mu'tamir, dalam masalah dunia orang itu terbagi menjadi 3 kelas: atas, menengah, bawah. Yang cenderung bisa ibadah kelas menengah. Kelas bawah ini juga susah. Miskin gelandangan, susah. Ditakut-takutin neraka, nggak takut. Gini aja neraka Pak Ustadz, gimana lagi nerakanya nanti di sono? Hidupnya sudah gelandang, udah neraka. Dengan demikian, alhamdulillah. Tapi bukan berarti tertutup, enggak. Kemauan kok. Allah nggak pernah nutup. Ini surga untuk orang miskin dong, enggak. Silahkan, kaya miskin sama aja. Cuman peluang, kesempatan, kemauan itu yang terjadi. Ayo. Baik, saya tak ada lagi soalan-soalan yang lain. Jadi oleh itu kita tutup majlis ini. Dan sebelum itu saya ingin ingatkan
kita siri ceramah Islamiah ini akan berterusan esok di Wan Yam, dan seterusnya di Masjid Kampung Siglap. Jadi oleh itu kita akhiri dengan tasbih kafarah dan salat asr. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mudah-mudahan adalah faedah yang banyak faedah yang dapat kita raih bersama insya-Allah. Dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.